Halo Sobat Aljabar dimanapun berada. Apa kabar nih? Aku punya pantun loh. Jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Berjumpa lagi bersama Kak Rifai. Di channel andalan kita, yaitu Rifai Aljabar. Belajar matematika bersama Rifai Aljabar, bersama kita pintar. Wah, pasti Sobat Aljabar sudah tidak sabar kan dengan video pembahasan kita kali ini. Karena tentu saja di channel ini akan dikupas tuntas seluk-beluk matematika loh. Ya, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke semua teman kamu supaya semua bisa belajar dan pintar bersama. Oke, langsung saja kita mulai untuk video pembahasan kita kali ini. Nah, sudah siap? Kita lihat, tonton terus video ini sampai habis ya. Kali ini, Karifai akan membahas tentang turunan dan aplikasi turunan. Tentunya turunan di sini ada banyak ya. Salah satunya nanti tentang fungsi implisit. Di soal nomor satu ini diketahui fungsi implisit dan tentunya yang ditanya adalah turunannya. Lalu yang B yang ditanyakan juga tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Ini berupa aplikasi turunan, tapi yang berhubungan dengan persamaan garis singgung atau kita sebut PGS dan PGN. Oke? Oke. Kita mulai untuk yang nomor satu. Diketahui fungsi implisit x kuadrat dikurang 5x kuadrat y sama dengan min 6. Tentukan nih aksen. Nah, untuk mencari aksen di sini berarti turunannya. Seperti kita ketahui, ada perbedaan antara fungsi implisit dengan fungsi eksplisit. Nah, untuk fungsi eksplisit, salah satunya fungsi yang dapat dibentuk dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk y sama dengan. Tentunya Y sama dengan di sini adalah berupa suatu fungsi. Kita sebut fx. Jadi antara Y sama X itu bisa dipisahkan. Seperti contoh sebagai berikut. Jika Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 6. Nah, ini salah satu fungsi eksplisit. Kita lihat di sini antara Y sama X-nya sudah terpisahkan. Terus berikutnya, kita buat contoh yang lain. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 7X dikurang 8. Nah, jadi kita lihat di sini X semua, sedangkan di sini Y saja. Itulah eksplisit. Maka, seperti kita ketahui, turunannya itu mudah. Kalau yang ada di sini, turunannya apa? Turunannya adalah Y aksen sama dengan X kuadrat pindah ke sini. Jadi, pangkat 2-nya, seperti kita ketahui, jika ada Y sama dengan AX pangkat N, nanti N-nya kita pindahkan ke sini, alias kita kalikan. Jadi aksennya adalah A dikali N, dikali X pangkat N min 1. Seperti ini. Sehingga kalau X pangkat 2, 2-nya pindah ke sini jadi 2X dikurang 4. Seperti itu ya. Untuk min 4X-nya, ya kalau ada, ingat aja, yang gampang ini. Kalau ada Y sama dengan K kali X, maka turunannya adalah K. Seperti itu ya. Untuk Y aksen sama dengan K. Misalnya, Y sama dengan 3X, berarti turunannya 3. Kalau 6 itu kan angka ya. Berarti ketika kita memiliki angka, jadi Y sama dengan, anggap aja Y sama dengan C, seperti ini, Y sama dengan C, maka nanti turunannya sama dengan 0. Oke? Nah, kita lihat. Untuk yang ada di sini sekarang, bisa dikatakan bahwa
turunan dari X pangkat 3 tambah 7X min 8 itu sama. Jadi Y aksen sama dengan X pangkat 3, 3-nya kita pindahkan ke sini dengan sifat ini, berarti menjadi apa? 3X kuadrat. Lalu di sini ada 7X berarti plus 7. Turunan min 8 berarti 0. Nah, seperti itu ya, teman-teman semuanya. Gampang kan? Itu untuk fungsi eksplisit. Setelah ini kita coba untuk fungsi implisitnya. Oke? Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan fungsi implisit? Jadi untuk fungsi implisit, bedanya adalah kalau tadi Y sama X itu bisa dipisahkan ya. Kalau ini biasanya sudah tercampur. Tercampur. Antara apa? Antara X sama Y. Antara variabel satu dengan variabel lain. Salah satu cirinya seperti ini. Nah, maka mungkin bisa dikatakan seperti ini ya. F dalam kurung X, Y sama dengan 0. Ini salah satu contohnya. Bentuk umum dari fungsi implisit. Misalkan, kita punya apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 4. Nah, seperti ini. Terus, bagaimana cara mencari turunan dari fungsi implisit? Kita lihat X sama Y dicampur ya. Campur antara satu dengan yang lain. Tapi bisa nggak sih kita buat dalam bentuk fungsi eksplisitnya? Ya, untuk kasus ini sebenarnya bisa. Tapi nanti kita lihat ya, untuk fungsi implisit, ini contohnya, di mana kalau kita mau pisahkan, berarti apa? Y kuadrat sama dengan X kuadratnya pindah ke sini. Jadi 4 dikurang X kuadrat. Berikutnya, jadi ini Y sama dengan apa? Plus minus akar dari 4 dikurang X kuadrat. Plus minus menandakan bahwa yang pasti di sini bisa dua kemungkinan, bisa plus, bisa minus. Kalau dikuadratkan, masukin ke dalam. Oke? Nah, kita asumsikan kita ambil yang Y sama dengan plus aja. Jadi akar 4 dikurang X kuadrat. Kita sudah berhasil, ini dalam bentuk fungsi eksplisit ya. Ini fungsi eksplisit. Eksplisit. Oke? Nah, terus bagaimana caranya? Kita cari turunannya. Berarti ini bisa kita buat dalam bentuk 4 dikurang X kuadrat dipangkatin setengah. Nah, seperti kita ketahui di materi sebelumnya, bahwa untuk ini bisa kita gunakan namanya aturan rantai. Di mana aturan rantai kita punya Y sama dengan U pangkat N secara langsung, maka turunannya adalah Y aksen N-nya pindah ke depan jadi N dikali U pangkat N kurang 1 dikali U aksen. Nah, ini bisa kita lakukan di sini. Berarti Y aksen sama dengan setengahnya pindah ke depan sini. Setengah dalam kurung 4 min X kuadrat pangkat. Nah, setengahnya kita kurangin 1. Setengah kurang 1, setengah kurang 1 gini. Sama aja setengah dikurang 2/2 ya. Berarti 1 dikurang 2 min 1. Min 1 per 2. Nah, berarti di sini artinya apa? Min 1/2. Tinggal kita kalikan dengan U aksen. U aksen itu maksudnya yang di dalam kurung ini. Berarti turunan yang ini, yang U. Turunan 4 adalah 0. Turunan min X kuadrat adalah min 2X. Berarti jadi min 2X. Nah, jadi dengan kata lain, nanti kita dapetin ya aksennya seperti ini. Oke? Sehingga ini kita perhatikan hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya adalah sama dengan, ini kan min 2X dibagi 2 tadi min X. Terus dibagi sama apa? Yang ini kan pangkat min setengah ya. Kita anggap X pangkat min setengah kan sama aja 1 per dikebawahin ya.
Jadi X pangkat setengah. Terus X pangkat setengah ini artinya akar X. Jadi 1/akar X. Demikian ini berarti akar dari 4 dikurang X kuadrat. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa dapatkan turunannya. Tapi harus dibuat ke eksplisit dulu. Nah, ada cara lain dengan menggunakan aturan dari fungsi implisit. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita coba dengan cara fungsi implisit turunannya ya, tentunya. Turunan fungsi implisit. Kalau tadi yang ini kita ubah ke fungsi eksplisit dulu, habis itu diturunin ya. Nah, sekarang kita pakai cara yang lain. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau fungsi implisit langsung nggak perlu dipisahkan antara Y sama X-nya. Berarti gimana? X kuadrat ini kita turunin, berarti jadi apa? 2X pangkat 1 ya. Dikali dengan apa? Dikali dengan X aksen. Nah, jadi ini 2X kita kali dengan turunan dari si X itu sendiri. Apa tuh? Dx per dx ya. Jadi harus kita buat dalam bentuk seperti ini ya. Ditambah Y kuadrat juga sama. 2Y kali ini sama. Berarti terhadap Y adalah dy per dx. Sama dengan, sedangkan yang 4 ini kita turunin terhadap X. Turunan angka kan kita tahu 0 ya. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini dx per dx itu habis. Terus 2x dikali 1 2x ya. Tambah 2y. dy per dx itu kan masih ingat nggak artinya apa? Artinya adalah y aksen ya. Seperti ini. Y aksen sama dengan 0. Terus kalau kita mau nyari aksen, sama aja dengan apa? 2y kali y aksen sama dengan min 2x. Sehingga y aksennya adalah min 2x dibagi 2y. Tinggal kita coret duanya, ya enggak? Nah, seperti ini. Berarti dengan kata lain, ini hasilnya apa? Min X per Y. Y-nya apa? Oke, kita lihat di sini. Y-nya kan tadi sama aja apa? Akar 4 min X kuadrat ya. Jadi, Y aksen sama dengan min X per akar dari 4 min X kuadrat. Nah, gimana? Sama nggak dengan yang tadi hasilnya? Sama ya? Ini menjelaskan bahwa kalau ini bisa kita cari dengan caranya ini turunan fungsi implisit ya. Oke? Nah, nanti kita coba ke nomor 1 ini. Setelah berikut ini. Oke, sekarang kita aplikasikan ya. Yang sebelumnya tadi kita sudah pelajari, implisit dan eksplisit. Nah, di sini salah satu contoh soalnya. Kita lihat di sini ada x y kuadrat dikurang 5x kuadrat y sama dengan min 6. Tentukan y aksen. Ya, kita tulis dulu ya. Berarti xy kuadrat dikurang 5x kuadrat y sama dengan min 6. Nah, di sini ada keterangan dikali. X dikali Y kuadrat. Masih ingat dengan turunan yang seperti ini? I sama dengan U kali V. Mudah-mudahan masih ya. Bagaimana? Ini rumusnya masih ingat ini? U aksen V ditambah UV aksen. Jadi bisa kita bilang nanti yang pertama di sini kita turunin dulu, terus baru dikali dengan V sebelahnya, ditambah sekarang bagian yang ini kita turunin, terus baru dikali sebelahnya. Jadi bisa kita katakan bahwa untuk mencari turunan ini adalah U kali V, kita pertama tutup dulu V-nya. Nah, kita tulis di sini. Sama aja dengan apa? Ini kita turunin U aksen. Yang ditutup tadi, kita buka lagi, kita taruh sini kali V. Gitu. Ditambah, sekarang gantian.
Ya, kita tutup yang pertama. Yang pertama gimana? Yang pertama kan adalah U. Yang kedua V. Nah, ini yang kita turunkan. Pokoknya yang nggak ditutup, ingat ya, yang tidak ditutup alias yang terbuka, itu kita turunin. Turun menggunakan turunan gitu ya. Berarti ini apa? V aksen, terus kita buka lagi. U. Nah, seperti ini. Oke, kita coba sekarang yang ada di sini. Atau sebelumnya, kita coba dengan yang sederhana dulu ya. Misalnya, saya punya 2x tambah 3 dikali sama x kuadrat min 4x. Nah, ini kan sebagai U-nya, ini sebagai V-nya, ya kan? Jika kita ingin langsung, kan ini rumusnya U aksen V ditambah UV aksen. Masih ingat yang ditutup-tutup tadi? Yang pertama kita tutup ini dulu ya. Nah, yang tidak ditutup diturunin. Berarti artinya 2x tambah 3 kita cari turunannya. Turunan 2x-nya adalah 2, turunan 3 0. Berarti nggak perlu, udah cukup aja. Kita buka lagi, si V-nya muncul. X kuadrat dikurang 4x. Ditambah, kalau tadi yang ditutup adalah ya di kedua yang kanan, sekarang yang kiri. Nah, gini. Artinya ini kita turunkan, yang tidak ditutup itu diturunkan. X kuadrat min 4x turunannya apa? 2x kurang 4. Nah, seperti ini. Terus yang ditutup ini, sekarang kita buka. Nah, jadi 2x plus 3 ya. Kita kalikan 2x plus 3. Hasilnya apa? Kita kalikan seperti ini. Hasilnya adalah 2x kuadrat dikurang 8x ditambah, ini kita kalikan ke sini, kalikan ke sini, berarti 4x kuadrat ya. Terus ditambah 2x kali 3, 6x, min 4 kali 2x, min 8x, min 4 kali 3, min 12. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya berapa? Ya, aksen sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kuadrat, 6x kuadrat. Nah, ini min 8x, ini ada plus 6x, berarti jadi min 2x. Min 2x sama min 8x jadi min 10x. Min 12. Nah, seperti ini ya turunannya. Ini kalau dengan cara biasa. Sebenarnya ini dengan cara bisa kita kali-kalikan terlebih dahulu ya. Seandainya bisa kita kalikan terlebih dahulu, tidak perlu dikali V, apakah bisa? Nah, kita coba ya. Kita kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Hasilnya adalah 2x kali x kuadrat, 2x pangkat 3. 2x kali min 4x, min 8x kuadrat. 3 dikali x kuadrat, plus 3x kuadrat. 3 kali min 4x, min 12x. Dari sini ternyata bisa kita sederhanakan. Yang ini ya, min 8x kuadrat tambah 3x kuadrat, jadi min 5x kuadrat dikurang 12x. Nah, ini baru kita turunin. Turunannya apa sih? Ya, aksen sama dengan ini kalikan ke sini jadi 6x berkurang 1 pangkatnya 2 dikurang ini 10x min turunan min 12x tadi apa? Kalau ada angka x dikali x, x-nya hilang. Tinggal min 12. Nah, jadi kesimpulannya sama nih, ini sama sini. Oke, kembali ke sini tadi berarti. Karena tadi x dikali kuadrat adalah sebagai apa? U. Ininya U, terus sininya V, ya. Nah, ini bisa kita lakukan tadi tutup-tutup tadi ya, yang ditutup. Nah, kita tutup dulu X kuadrat. Nah, di sini tutup. Jika ini ditutup, maka X-nya yang tidak ditutup, ini X-nya yang tidak ditutup ya, kita turunin. Turunnya 1. Nah, sementara yang ditutup ini kita buka lagi.
Tadi apa? Y kuadrat ya. Dikali Y kuadrat. Nah, jangan lupa untuk X ini sebenarnya dx per turunan terhadap X ini dx per dx ya. Meskipun nanti tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa karena dx per dx kan habis. Jadi jangan lupa nih karena kita turunin terhadap X ya. Jadi definisi aksen di sini sebenarnya adalah dy per dx. Oke, berikutnya gantian. Kalau tadi yang di sini tutup yang di kanan, sekarang yang kita tutup yang kiri, yang sebelah sini. Artinya yang tidak ditutup yaitu y kuadrat ya. Artinya berarti plus y kuadrat itu 2y dikali. Nah, jangan lupa tadi turunannya. Karena di sini y berarti jadi dy per dx. Tinggal yang bagian tadi ditutup, yaitu x, kita buka lagi. Kita bisa tulis di depan atau bisa kita tulis belakang. Di belakang aja ya, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, yang ini juga sama nih. Ternyata min 5x kuadrat kali y, ini juga dikali. Hal yang sama bisa kita lakukan ini. Artinya U kali V lagi. U, terus di sininya V. Iya kan? Kita tutup sama seperti tadi. Ini tutup Y-nya, sehingga berarti ini turunan dari min 5x kuadrat adalah min 10x dikali turunan dari x kuadrat. Turunan dari x maksudnya ya. Apa? Dx per dx. Jadi dikali turunan dari dia sendiri variabelnya. Jangan lupa, ini kita buka lagi. Nah, ini ada y-nya, berarti kita kali y. Berikutnya, kalau tadi yang kita tutup yang sebelah kanan, sekarang yang kita tutup sebelah kiri. Berarti yang ini, ya. Artinya berarti y, turunannya apa? Ya, kan sama aja dengan 1 ya. Karena 1y jadi turunan 1. Plus 1, tapi jangan lupa kita kalikan selalu ini. Karena dia variabelnya y, berarti dy per dx. Kalau mau diturunin seperti itu ya. Jangan lupa ini yang di depan. Kita tulis ulang. Kali min 5x kuadrat. Yang ditutup tadi ya ini. Sama dengan min 6. Min 6 kan angka turunannya berarti 0. Oke. Sekarang kita punya persamaan seperti ini ya. Sebelumnya ini kita kalikan dulu. Ini ada dx per dx. Terus ini 1 kali y kuadrat ditambah. Nah ini ada 2y kali x. Jadinya 2xy. Kita tahu dy per dx itu adalah y aksen tadi ya. Nah ini kita ganti dy per dx menjadi y aksen. Biar gampang. Dikurang. Ini dx per dx-nya juga hapus saja, coret. Sehingga di sini min 10x dikali 1 kali y berarti ya. Jadi min 10xy. Terus yang ada di sini 1 dikali min 5x kuadrat. Jadi min 5x kuadrat dikali dy per dx. Tadi dy per dx apa? Ya, betul. Y aksen. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada Y aksen ya. Tugas kita memisahkan antara aksen dengan aksen ini. Jadi yang aksen-aksen itu di kiri. Yang nggak ada aksen alias tidak ada turunannya itu kita pindah ruas ke kanan. Nah, kita tulis ulang ya. Yang bagian ini 2xy dikali Y aksen dikurang 5x kuadrat dikali Y aksen sama dengan, nah ini Y kuadratnya kita pindah dulu ke ruas kanan. Berarti jadi min Y kuadrat. Nah yang gini maksudnya, min 10xy kita pindah juga ke ruas kanan plus 10xy. Sekarang kita perhatikan di sini ada Y aksen, Y aksen. Kita faktorin ya. Artinya gini, berapa kali Y aksen supaya jadi ini nih 2xy dikali Y aksen. Jadi kita lihat di sini. Oh ternyata di sini 2xy. Terus kalau di sini 5x kuadrat. Tinggal kita taruh di sini.
difaktorin ya namanya. 2xy dikali aksen 2xy. Dikurang, ini juga sama, 5x kuadrat. Sama dengan, nah ini min y kuadrat tambah 10xy kan sama aja dengan 10xy dikurang y kuadrat. Sama ya, dibalik-balik juga ya. Karena yang ditanya adalah y aksen, tinggal kita tulis y aksen sama dengan berapa di sini y aksennya. Nah, tinggal kita lihat di sini ada 10xy dikurang y kuadrat dibagi dengan ini ya, 2xy dikurang 5x kuadrat. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Oke. Ya, kita nggak perlu nyari y-nya. Kalau yang tadi kan y-nya juga harus diubah. Ini sebenarnya tidak perlu. Tidak apa-apa. Cukup seperti ini. Selesai ya. Jadi yang A selesai. Yeay. Jangan lupa ya yang belum like, komen, silakan di sini. Ada yang bingung? Silakan di komen, silakan ditanya. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan yang B ya. Sobat Aljabar, gimana caranya kira-kira untuk mencari B? Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal di X sama dengan 1. Nah, sebelumnya, Kak Rifai ingin mengingatkan, apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis singgung? Garis singgung ini apa maksudnya? Dan garis normal itu apa? Jadi, misalkan, eh, kita punya ini, apa ya, grafik lah, anggap aja. Kurva ya. Nah, di sini ada titik, titik A. Jika di titik A itu adalah X1, Y1, dan kita perhatikan di sini ada garis yang menyinggung. Menyinggung itu berarti artinya adalah ya cuma memotong satu titik di sini. Gitu. Itu namanya persamaan garis singgung ya. Garis singgungnya. Nah, bagaimana hubungannya dengan turunan? Ini kan termasuk aplikasi turunan sebenarnya. Jadi untuk persamaan garis singgung, kita harus cari tahu dulu gradiennya ya. Tapi kita tuliskan untuk persamaan garis singgungnya. Oke, persamaan garis singgungnya adalah apa rumusnya? Ada yang tahu mungkin? Ya, betul. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Di mana X1 sama Y1-nya dari titik ini. Lalu, bagaimana cara mencari M-nya? Sedangkan M itu kan gradien. Nah, cara mencari M-nya adalah turunan dari kurvanya. Jadi M itu Y aksen. Tapi setelah dimasukin titiknya tadi, titik A ini. Titik A tadi apa nih? X1, Y1 gitu. Nanti kita dapat. Sedangkan untuk persamaan garis normal tuh garis yang apa? Iya, contohnya ya. Nih, kalau ini yang merah itu PGS, ini PGN. Persamaan garis normal. Ini PGS. Ini PGS ya. Untuk mencari persamaan garis normal, atau kita sebut PGN ya, rumusnya itu mirip seperti ini. Nah, perbedaannya adalah di sini. Y kurang Y1 sama dengan min 1 M, di mana M-nya tadi adalah gradien garis singgung ya. Ini M-nya. Dikali X dikurang X1. Nah, seperti ini. Simple ya. Jadi yang dimaksud dengan garis normal dengan garis singgung adalah dia pasti tegak lurus. Dan antara garis singgung dengan garis normal itu ketemu di titik pada kurvanya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita gas untuk mengerjakan yang B.
Nah, yang B bagaimana nih? Adakah titik A-nya? Baru X sama dengan 1. Berarti mau nggak mau kita harus cari tahu dulu ya. Apa itu X sama dengan Y-nya? Y-nya berapa? Kita cari dulu. Untuk Y-nya, kan di sini X sama dengan 1 ya. Berarti kita masukkan ke sini. X. Y kuadrat dikurang 5X kuadrat Y sama dengan min 6. X-nya berapa? X-nya 1 kali Y kuadrat dikurang 5 kali 1 kuadrat kali Y sama dengan min 6. Jadi Y kuadrat dikurang 5Y sama dengan min 6 ya. Pindahin ke sini jadi plus 6 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Apa pemfaktorannya? Nah, ini Y, sini Y. 6 itu apa? Min 2 sama min 3. Sama dengan 0. Jadi Y-nya sama dengan 2 atau Y-nya sama dengan 3. Nah, kita punya titik nih gitu ya. Ternyata Y-nya ada 2. Terus gimana dong teman-teman sobat aljabar nih ya? Jadi kalau begitu, ini ada titiknya. Titik A-nya adalah apa? 1,2. Sedangkan ini titik B-nya, anggap aja yang B ya, ini 1,3. Nah, lalu untuk 1,2 ini, kita cari nih persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya apa sih? Persamaan garis singgungnya untuk yang ini, kita masukin ke rumusnya. Tapi sebelumnya kita harus cari tahu dulu gradiennya. Untuk titik A ya, PGS di A, 1,2. M sama dengan Y aksen. Dimana Y aksennya masukin ke sini ya. Jadi X-nya kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan 2. Jadi penulisannya 10 kali 1 kali 2 dikurang, Y-nya kita ganti dengan 2. 2 kuadrat dibagi, berapa yang ini berarti? 2 kali X. X-nya berapa? 1. Y-nya berapa? 2. Nah, dikurang 5 dikali X-nya 1 kuadrat. 10 kali 1, 10 kali 2, 20 ya, dikurang 2 kuadrat 4. Jadi kita dapatkan untuk yang ada di sini adalah 20 kurang 4 dibagi 4 kurang 5. 20 kurang 4, 16 dibagi 4 kurang 5, min 1. Berarti 16 dibagi min 1 berapa? Min 16. Nah, gimana PGS-nya, persamaan garis singgungnya? Ini kan rumusnya, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Y dikurang Y1. Apa sih Y1-nya? Sebenarnya Y1 ini titiknya, titik si A nih. Ya, kan sama aja dengan ini X1-nya 1, Y1-nya 2. Ini maksudnya ya. Nah, berarti kan rumusnya tadi Y min Y1. Berarti Y min 2 sama dengan M-nya min 16. Min 16 dikali X dikurang X1. X1-nya apa ya? Ini X1-nya 1. Ya enggak? Berarti ini menjadi apa? Y sama dengan, ini bisa dikatakan min 16X. Min 16 kali min 1 berarti plus 16 ya. Plus 16 ini ya. Nah, tapi ada min 2 pindahin ke sini berarti plus 2 gini kan. Nah, berarti artinya apa? Artinya adalah ini bisa dikatakan Y sama dengan min 16X ditambah 18. Nah, kita sudah dapat persamaan garis singgung di titik A. Tinggal kita cari persamaan garis normalnya. Oke? Jangan lupa ya, terus pantengin video ini sampai akhir. Kita lanjutkan. Jadi, untuk PGN-nya di A gimana? PGN di A. Tinggal kita masukin ke rumus ini. Apa rumusnya? Y dikurang Y1. Y1-nya ini ya, 2 ya. 2 sama dengan min 1 M. Tadi kita dapat M-nya adalah min 16. Berarti min 1 per min 16. Nah, seperti ini ya.
Oke. Selanjutnya adalah dikali X dikurang X1. Satunya berapa nih? 1 ya. Nah, seperti ini. Kita kalikan, ini kan minnya hilang. Anggap aja ini minnya hilang. Ceret, gitu ya. 16 dikaliin ke sini jadi 16Y. Dikurang 16 kali 2 berarti 32. Sama dengan X min 1. Sehingga ini, kalau kita pindahkan 16Y min 32-nya pindah ke sini, berarti sama aja dengan 0 sama dengan X min 16Y. Ya. Ini pindah ke sini, jadi plus 32. 32 kurang 1, 31. Jadi artinya ini PGN-nya X min 16Y plus 31 sama dengan 0. Udah kita dapetin ya. Yeay. Kita lanjut ke titik B-nya sekarang. Untuk titik B, jadi PGS di B 1,3. Sebelumnya kita cari M-nya dulu ya. M-nya berapa nih? M-nya kan tadi aksen. Ya, aksennya itu adalah ini ya. Berarti 10 dikali X. X-nya adalah 1. Y-nya 3. Dikurang. Y kuadrat. Y-nya 3. 3 kuadrat dibagi dengan 2 kali X. X-nya 1. Y-nya adalah berapa? 3. Dikurang 5 dikali X-nya 1. 1 kuadrat. Ini 10 kali 3, 30 ya. 30 dikurang 3 kuadrat 9 dibagi 2 kali 1, 2 dikali 3, 6. Dikurang 5 kali 1 kuadrat. Berarti sama aja 5 ya. Berarti artinya bagaimana? 30 kurang 9, 21 dibagi 6 kurang 5, 1. Jadi 21 bagi 1 berapa? 21. Nah, seperti ini ya. Kita dapat gradiennya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita cari siapa? Cari Y-nya untuk PGS-nya. Nah, rumusnya apa? Ini kan Y minus 1. Y1-nya apa? Oke, karena ini B 1,3, ini X1-nya 1, Y1-nya 3. Berarti Y dikurang Y1, Y1-nya 3, sama dengan M. M-nya 21 dikali X dikurang X1. X1-nya 1. Kita kalikan ya. Jadi 21X, ini pindah ke sini jadi 21 kali min 1, berarti min 21. Terus ini min 3-nya pindahin ke sini, jadi sekalian aja, plus 3. Nah, seperti ini. Jadi berapa nih? Min 21 tambah 3. Min 18 ya. Y sama dengan 21X min 18. Yeay. Tinggal apa? Tinggal PGN-nya. PGN di B. Nah, PGN di B, ini rumusnya kan. Y dikurang Y1, berarti Y dikurang Y1-nya berapa? Ini 3. Sama dengan min 1 per M. M-nya 21 dikali X dikurang X1. X1-nya berapa? 1 ya. Nah, gini. Nah, 21-nya kita kalikan ke sini, jadi 21Y min 3 sama dengan, ini min 1 kali X jadi min X, min 1 kali plus 1, karena 21-nya pindah ke sini ya. Oh iya, ini 21 kali 3, kelupaan ya. Aduh, nih, dikit ya. Nih. 21 kurang, 21Y kurang 63. Sama dengan min X, min 1 kali min 1 jadi plus 1. Nah, tinggal kita pindahin ke sini deh. Jadi X dikurang 21Y. Ini ada 1, pindah ke sini. Berarti jadi berapa? Min 1 ya. Min 1. Min 63, min 1 jadi min 64. Atau sama dia 64. Jadi min 63-nya saya pindahin ke sini aja. Jadi 1 tambah 63. Nah, jadilah seperti ini. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Oke, seperti itu ya. Gimana? Sampai sini. Ya, kita udah dapat semua nih. Ternyata gampang kan? Bisa kan semuanya? Pasti Sobat Aljabar. Mudah-mudahan sih bisa ngerti ya. Kalau nggak ngerti, coba tanyain di komen sini ya. Bagian mana yang nggak ngertinya. Oke, jangan lupa belajar matematika
bersama Rifai Aljabar, bersama kita pintar. Nah, sekarang bagaimana? Sudah ngerti semua kan? Tapi supaya nanti teman-teman semuanya bisa tambah paham, saya akan kasih contoh soal ya. Untuk yang kedua, kita lihat di sini. Yang kedua, silakan dikerjakan. Nanti ditulis di kolom komentar ya, apa hasilnya, ya aksennya. Yang pertama apa? Terus yang B-nya, tentukan persamaan garis singgung. Kalau ini yang ditanya hanya garis singgungnya saja, bukan garis normal. Jadi, dan kebetulan titiknya sudah ada 1,1. Jadi tidak perlu dicari lagi seperti tadi. Ditulis juga ya di kolom komentar ya. Pokoknya Karifai tunggu nih, ya kan, untuk Sobat Aljabar. Yes, bersama Rifai Aljabar, bersama kita pintar. Yeay. Jangan lupa ya, ikutin terus perkembangan channel ini. Semoga channel ini berkembang terus. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya supaya dapat manfaatnya dari channel ini. Oke, dukung terus ya. Dah, sampai bertemu kembali di berikutnya.